Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Ikhwati iman, pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dalam acara program siaran dakwah Persis TV, di mana insya Allah dalam kesempatan ini kita akan membahas permasalahan seputar posisi imam wanita dalam sholat. Insya Allah yang akan mengisi tema pada hari ini yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Hamid Siddiq MPDI. Beliau adalah salah satu anggota Dewan Hizbah Persatuan Islam. Kemudian beliau juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hidayah Tasikmalaya. Kemudian beliau juga dosen STAIPI. Dan beliau juga merupakan penasihat PD Persis Ciamis. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih kepada Al-Ustadz untuk kesempatan waktunya. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa di masyarakat masih saja ada pertanyaan atau permasalahan mengenai posisi imam wanita dalam sholat. Apakah itu ada perbedaan dengan laki-laki atau sama saja posisinya seperti imam laki-laki. Untuk membahas hal itu, langsung saja kita persilahkan kepada Al-Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang dihormati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini sebagaimana barusan telah disampaikan bahwa kami ditugasi untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan masalah sholat, antara lain sholat berjamaah. Seperti yang kita ketahui bahwa sholat berjamaah itu merupakan salah satu hal yang paling utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Rasulullah menegaskan sholatul jamaati khairum min sholatil faddi. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Bahkan sisi perbandingannya itu bahwa sholat berjamaah itu adalah punya nilai 27 derajat. Hanya dari sana muncul permasalahan berkenaan dengan masalah teknis pelaksanaan sholat berjamaah. Nah, ini berkenaan dengan ini, dalam sholat berjamaah itu kalau kita perhatikan ada semuanya laki-laki, ada semuanya perempuan, dan ada juga antara laki-laki dengan perempuan. Nah, kalau
semuanya laki-laki, seperti halnya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya jika laki-laki itu yang berjamaah itu 2 orang, ya seorang yang menjadi imam dan seorang yang menjadi makmum, maka ya makmum itu berada di sebelah kanan imam, berarti itu sejajar, ya. Imam di sebelah kiri dan makmum di sebelah kanan. Nah, hal ini didasarkan pada suatu riwayat yang diterima dari Jabir bin Abdillah. Nah, kata Jabir, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallil maghribah. Nabi melaksanakan sholat maghrib. Faji'tu, lalu aku datang, kata Jabir itu. Faqumtu an yasarihi, aku berdiri di sebelah kirinya. Panahani, lalu Rasul mencegahku. Berarti itu tidak boleh di sebelah kiri. Faja'alani an yaminihi. Ia Rasul menjadikan aku berada di sebelah kanannya. Nah itu. Jadi hadis ini menerangkan bahwa makmum yang seorang itu berada di sebelah kanan imam, bukan di sebelah kiri imam gitu. Dan banyak hadis-hadis yang lainnya gitu ya, berkenaan dengan itu. Nah, yang kedua, ya jamaah semuanya laki-laki, tapi yang menjadi makmumnya itu lebih dari seorang. Bisa 2 orang, bisa 3 orang, dan seterusnya. Nah, kalau makmumnya itu lebih dari seorang, masih dalam riwayat Jabir itu ya diungkapkan summa jaa sohibun li, lalu datang sahabatku. Ya, datang sahabatku. Nah, dalam ini pasoffana khalfahu, lalu Nabi ya mensapkan, membariskan kami semua berada di belakangnya. Nah, di belakangnya itu tentunya tidak membentuk segitiga, ya, tapi harus rapat, itu. Sebab di antara syarat berjamaah itu di samping lurus juga itu harus rapat. Nah, Rasulullah itu menegaskan, ya sering yang dalam suatu ungkapan atau sabda Rasul yang sering disampaikan setiap sholat berjamaah oleh imam itu sering kita mendengar. Apa ungkapan Rasul itu? Sawu supu pakum. Luruskan saf kamu, barisan kamu. Fa inna taswiyatas soffi min tamamis sholat. Karena lurusnya saf itu merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Di hadisnya yang lain Rasulullah itu menegaskan aqimus sufuf, luruskan saf. Wahadu bainal manakibi, dan sejajarkan di antara manakib, pundak-pundak itu. Wasaddul khalal, dan penuhi isi yang kosong-kosongnya itu gitu. Nah, jadi makmumnya berdua, jangan sampai ada
ada yang kosong, gitu ya, yang ada yang kosong itu. Dan sering kita menemukan ada berjamaah 3 orang membentuk segitiga, tengah-tengah kosong, gitu kan ya. Nah ini tidak termasuk tamamis sholah itu. Nah makanya berkenaan dengan sekarang banyak himbauan ya itu untuk kepentingan di saat pandemi ini ada himbauan katanya sholat itu harus renggang, jaga jarak sampai 1 meter gitu. Nah, yang namanya berjamaah itu ya terpenuhi hal seperti ini, rukun dan syaratnya juga harus terpenuhi itu. Gitu ya. Ya kalau tidak bisa rapat ya nggak usah berjamaah gitu ya. Sholat munfarid saja gitu. Nah ini jadi kalau bertiga, nah apalagi lebih dari 3. Ya. Baris pertama penuhi, kemudian rapatkan, nah baris kedua ada di belakangnya gitu ya. Ada di belakangnya. Nah itu. Nah itu yang kedua itu ya. Makmumnya tadi ya makmum laki-laki saja, kemudian 2 orang, makmumnya 1 orang. Nah kemudian ada makmumnya 2 orang atau lebih gitu. Makmumnya 2 orang atau lebih. Imam berada di tengah gitu. Nah banyak makmum tetap imam di tengah. Tuh. Sabda Rasul itu ya wasatul imam. Imam itu hendak di tengah. Kita sering melihat ini ada berjamaah, makmum itu datang masbuk sebelah kanan, gitu kan ya. Itu karena katanya bahwa lebih utama di sebelah kanan, padahal bukan sebelah kanannya, tapi imam itu tetap harus berada di tengah. Nah berikutnya ada imam laki-laki dan makmum laki-laki serta perempuan. Ya, imam laki-laki, kemudian makmumnya ada laki-laki, ada perempuan. Nah, bagaimana kalau ada imam laki-laki dan imam laki-laki kemudian makmum laki-laki dan ada perempuan? Nah, ini saf laki-laki tetap ada di depan dan saf perempuan di belakang. Bahkan kalau imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, imam laki-laki di depan, makmum perempuan ada di belakang, gitu. Nah ini hadis dari Anas, kata Anas, anna Nabiyya SAW sholla bihi wa bi ummihi. Kata Anas bahwa Nabi SAW itu sholat mengimami Anas dan juga mengimami ibunya. Au kholatihi atau mengimami bibinya. Qala kata Anas fa'aqamani an yaminihi. Nabi menempatkan saya berada di sebelah kanannya. Wa aqamal mar'ata khalfan. Dan menempatkan perempuan berada di belakangnya. Itu hadis dari Anas, riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud. Itu masih dari Anas, sholaitu ana wal yatimu bi baitina. Aku dan anak yatim sholat di rumah kami. Khalfan Nabi SAW, di belakang Nabi SAW. Itu ya 2 orang. Itu. Wa ummi ya dan ibuku khalfana berada di
belakang kami. Gitu ya. Jadi ini makmumnya laki-laki 2 orang di belakang imam. Kalau tadi makmumnya laki-laki 1 di sebelah kanan imam, makmum perempuan di belakang. Gitu ya. Nah, yang kedua, makmumnya 2 orang laki-laki, kemudian perempuan di belakangnya, gitu ya. Nah, perempuan itu senantiasa berada di belakang, tidak di depan, gitu. Nah, itu kalau terjadi yang berjamaah itu laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang bagaimana kalau yang berjamaah itu adalah perempuan saja? Ya, perempuan saja. Nah, apakah sama dengan laki-laki? Nah, tentunya dalam hal ini kalau perempuan saja itu ya sama dengan laki-laki. Kenapa? Ya, Rasul itu kan diutus itu bukan hanya untuk laki-laki saja. Tidak membeda-bedakan antara laki-laki dengan perempuan. Rasul memberikan contoh begitu berarti berlaku untuk semua. Gitu ya. Tidak hanya berlaku untuk laki-laki saja. Tentunya kalau perempuan saja 2 orang ya. Nah, makmum perempuan berada di sebelah kanan imam yang perempuan itu. Nah, makmumnya 2 orang, maka makmum perempuan yang 2 orang itu berada di belakang imam yang perempuan itu. Lebih dari 2 orang ya sama begitu. Tapi katanya ada riwayat yang menjelaskan bahwa ya kalau yang berjamaah itu semuanya perempuan, katanya bahwa imam yang perempuan itu di tengah-tengah saf barisan pertama. Gitu ya, di tengah-tengah saf barisan pertama, sejajar, tidak ke depan. Gitu. Ada saja riwayatnya. Riwayatnya banyak riwayatnya. Namun ternyata itu riwayat yang banyak itu tidak ada satu pun yang terlepas dari jarah. Ya, ada cacatnya. Ini riwayat itu ada 2, hanya dari Ummu Salamah dan dari Aisyah. Itu. Nah, yang pertama antara lain ini dari Ummu Salamah. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Itu. Qala akhbarana Ibnu Uyainah. Telah mengkabarkan kepada kami Ibnu Uyainah. An Ammarid ad-Duhni, dari Ammar ad-Duhni. An imro'atin min qaumihi, dari salah seorang perempuan dari kaumnya. Yuqalu laha Hujairatu, yang disebut-sebut diberi nama Hujairah. An Ummi Salamata, dari Ummu Salamah. Annaha ammat hunna, bahwasanya Ummu Salamah itu mengimami kaum perempuan. Paqomat wasaton, Ummu Salamah itu berdiri di tengah-tengah, sejajar. Itu dari Hujairah, dari Ummu Salamah. Hadis yang lain masih dari Hujairah, ya, kemudian dari Ummu Salamah. Kata Hujairah, qalat ammatna Ummu Salamah. Ummu Salamah mengimami kami fi sholatil asri, pada sholat asar. Faqomat bainana, Ummu Salamah itu
sholat berdiri di antara kami. Itu dua riwayat ya. Yang pertama tadi dari Syafi'i dan yang kedua dari Abdul Razak gitu, mukhrijnya itu. Nah, dan ternyata hadis ini ya ada seorang yang bernama Hujairah. Nama lengkapnya Hujairah binti Husain. Gitu. Dan Hujairah itu ternyata dalam beberapa kitab tentang rijal hadis itu, ya Hujairah tidak ditemukan bagaimana biografinya. Itu. Nah karena itu Hujairah tergolong kepada rawi yang majhul, rawi yang tidak dikenal. Siapa sih Hujairah itu? Gitu. Nah kalau nggak ada kejelasan siapa Hujairah itu, ya hadisnya itu termasuk hadis yang majhul. Nah, tergolong kepada hadis dhaif. Itu dari Ummu Salamah. Termasuk juga hadis-hadis yang lainnya dari Ummu Salamah itu. Ada dari Ummu Salamah juga. Ini ya hadisnya dari Ummul Hasan, katanya annaha ro'at Umma Salamata jaujan Nabi SAW tak ummun nisa. Ummul Hasan itu pernah melihat Ummu Salamah istri Nabi mengimami sholat kaum perempuan. Taqumu ma'ahunna fisoffihina. Dia berdiri bersama mereka dalam sofnya. Ini dijelaskan dalam sofnya. Lebih tegas ya, Ustaz? Iya, itu lebih tegas lagi. Itu. Ini dari Ummul Hasan. Ya, nah ini ternyata Ummul Hasan ini yang namanya itu adalah Khairah Maula Ummu Salamah, lebih dikenal dipanggil Ummul Hasan Al-Bisri, ternyata berada di tokoh kedua dari kibaru tabi'in. Hadisnya yang diriwayatkan sedikit. Nah, sebagian mengatakan bahwa hadis itu makbul. Ya, tapi ternyata itu ya bisa dikatakan makbul kalau memiliki syahid atau mutabi. Artinya ada riwayat yang lain yang menunjang kekuatan hadis itu. Dan ternyata nggak ditemukan. Itu. Nah, Qatadah ya yang menyebutkan dalam riwayat ini adalah Qatadah menerima dari Ummul Hasan. Ini kan riwayatnya itu Ali bin Mashar menerima dari Sa'id, Sa'id menerima dari Qatadah, Qatadah dari Ummul Hasan. Nah, Qatadah yang disebut menerima dari Ummul Hasan, ternyata Qatadah itu tidak ditemukan dalam beberapa kitab rijal hadis pernah berguru kepada Ummul Hasan. Bahwa di sini ada inqita, terputus ya, terputus rawinya. Jadi hadis yang menerangkan bahwa imam yang perempuan berada di tengah-tengah saf ya, perempuan itu tidak terlepas dari kedhaifan. Nah, yang kedua itu riwayat Aisyah. Banyak juga riwayat Aisyah itu. Ya. Nah, dari Aisyah annaha kanat ta'ummun nisa taqumu ma'ahunna fissab. Aisyah ini mengimami kaum perempuan. Dia berdiri bersama mereka dalam shaf. Dan ternyata dalam riwayat ini ada salah seorang perawi yang bernama Ibnu Abi Laila. Nama lengkapnya Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila Al-Ansari, Abu Abdurrahman Al-Kufi Al-Faqih Qadi Kufah.
Tapi ternyata ya Abul Laila ini, ya rawi yang bernama Ibnu Abi Laila ini adalah rawi yang dhaif. Disebut su'ul hifdi. Ya, hafalannya kurang ingatan. Gitu. Makanya kurang baik lah hafalannya. Kalau kurang baik berarti banyak lupa. Gitu. Dan juga itu banyak bertentangan dengan riwayat yang lain. Maka hadisnya di samping itu adalah diriwayatkan oleh menjadi su'ul hifdi dan juga hadisnya itu mudharib. Ya. Nah, ini masih dari Aisyah juga. Ini dari Aisyah itu diungkapkan Akhrajaul Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Annaha kanat tu'addinu, bahwasanya dia adan. Wa tuqimu, dia berdiri. Wa ta'ummun nisa, dan mengimami kaum perempuan. Wa taqumu wasatahunna, dan dia berdiri di tengah-tengah perempuan itu. Nah, dalam riwayatnya ini ada seorang rawi yang bernama Lais bin Abi Sulaim. Lengkap sanadnya itu begini, ya. Abdullah bin Idris, ya, menerima dari Lais, Lais menerima dari Ato dari Aisyah. Nah, ada Lais itu. Lais itu adalah Lais bin Abi Sulaim. Ternyata Lais seorang yang dhaif. Hadisnya mukhtalid. Gitu. Kenapa? Karena Lais di usia lanjutnya itu dia pikun. Di samping itu juga Lais sering menukar-nukar hadis, menukar-nukar riwayat itu. Disebut hadisnya maklum. Dan juga Lais sering memarfukan yang mursal. Karena hadis mursal itu yang rawi ya menerima dari sahabat itu, dan ternyata dia tidak menerima dari sahabat gitu, atau sahabat itu menerima dari Rasul dan ternyata juga dia tidak menerima gitu kan ya. Nah, oleh Lais itu dibuat bahwa seolah-olah sahabat itu langsung menerima dari Rasul, disebut memarfukan. Padahal itu sahabat tidak menerima dari Rasul, gitu. Nah, maka itu riwayatnya juga termasuk dhaif, gitu. Nah, masih banyak lagi hadis berkenaan dengan imam perempuan berdiri di tengah-tengah saf perempuan di barisan pertama itu ternyata tidak terlepas dari kecacatan. Hampir semua. Sumbernya cuma 2. Itu dari Ummu Salamah dan yang kedua dari Aisyah. Yang kedua-duanya itu tidak terbebas dari kecacatan, dari kedhaifan. Itu saja barangkali ini paparannya itu. Sekian ya, barangkali ya, ada. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Pemirsa Ikhwatul Iman, pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sangat jelas Al Ustaz memberikan keterangannya kepada kita terkait dengan posisi imam wanita dalam sholat ya. Ternyata berdasarkan penjelasan Al Ustaz tadi bahwa tidak ada perbedaan antara posisi imam laki-laki maupun wanita pada prinsipnya sama ya. Karena mengingat hadis-hadis yang ada itu dhaif semua, jadi tidak bisa dipakai hujah ya. Iya. Saat ini ada beberapa pertanyaan Ustaz terkait dengan masalah ini. Yang pertama, apakah boleh posisi makmum wanita sejajar dengan laki-laki? Oh iya. Gimana kalau yang berjamaah itu laki-laki dan Wanita. perempuan itu.
apakah boleh perempuan itu sejajar dengan makmum laki-laki? Tadi itu telah disampaikan, ya, telah disampaikan bahwa makmum perempuan itu selamanya berada di belakang. Harus di belakang. Ya, di belakang laki-laki. Tadi hadisnya saya sampaikan dari Anas, ya. Itu kata Anas bahwa Nabi sholat itu mengimami dia dan ibunya. Ternyata ibunya tidak disejarkan dengan Anas. Ya, Anas berada di samping kanan, ibunya di belakang, gitu. Padahal itu kan anaknya, gitu kan? Nggak apa-apa dan anaknya itu kan, gitu. Nah itu ternyata Nabi menempatkan Anas di samping kanannya dan ibunya di belakang Nabi, itu. Nah masih dari Anas ini juga disebutkan bahwa ketika Nabi sholat mengimami Anas, ya, dan ibunya namanya Ummu Sulaim, ibunya ada di belakang, gitu ya. Itu bahkan ada hadis menegaskan khairus sufuf ar-rijal awwaluhunna. Sab yang paling bagus dari kalangan laki-laki yang pertama. Terus wasarruha akhiruha, yang paling buruk yang paling belakang. Wa khairus sufuf an-nisa akhiruhunna. Sebaik-baiknya sab perempuan adalah yang terakhir. Dan yang paling buruk wasyarruhunna awaluha. Nah, jadi kalau sab laki-laki dari depan kemudian ke belakang, kalau sab perempuan mulainya dari belakang dulu. Kemudian ada masbuk. Nah, masbuk ada di depannya itu. Gitu ya. Ini menggambarkan bahwa sab perempuan selamanya ada di belakang. Tadi fi'lun, ya, perbuatan Nabi bersama para sahabat. Kemudian yang kedua adalah penegasan Nabi secara qaul, gitu ya. Penegasan secara qaul. Maka berarti sab perempuan selamanya berada di belakang sab kaum laki-laki. Meskipun masjidnya lebar ke samping, Ustaz ya? Iya, walaupun masjid lebar ke samping. Nah, bisa jadi misalkan begini, ya udah aja makmum laki-laki di depan tapi masih ada kosong. Si makmum perempuan di sampingnya jauh, gitu kan. Nah, ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat itu. Gitu ya. Jadi khairus sufuf an-nisa akhiruna. Gitu ya. Ini sab perempuan yang paling baik tetap berada di belakang. Gitu. Kemudian yang kedua, jika berjamaah yang ada hanya laki-laki tapi anak kecil, bolehkah wanita jadi imam atau sebaliknya anak laki-laki walaupun dia kecil gitu? Ya, tentunya dalam hal ini, ya, laki-laki itu selamanya harus menjadi imam, gitu ya. Imam itu laki-laki, gitu kan ya. Di dalam Quran tegaskan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Gitu. Nah, bagaimana kalau laki-lakinya itu ya masih kecil lah, gitu kan, ya belum dewasa. Ya, dalam keadaan tidak tahu, ini mah sebagai pendidikan paling mengajarkan cara sholat kepada anak yang masih kecil itu. Ya, bukan sama berjalan, tapi ini sebagai pendidikan. Itu. Sebab satu hal yang tidak mungkin, ya anak belum punya hafalan, ya belum bisa punya hafalan tentang bacaan sholat, disuruh jadi imam, apalagi ya di saat-saat sholatnya itu dijaharkan, gitu kan ya. Nah, jadi kalau toh dalam kondisi seperti itu, ini hanya sebagai pembelajaran, ya, pembelajaran. Dek, yuk sholat, ya ikuti mamah ya. Nah itu.
Nah itu mengikuti mamanya itu pendidikan. Bukan berarti menjadikan makmum laki-laki ya itu diimami oleh perempuan, bukan. Tapi itu hanya sekedar memberikan pendidikan saja gitu. Itu. Kemudian Ustaz, ini tadi sudah terbahas ya, yang berjamaah dengan social distancing. Jadi memang tidak boleh gitu ya. Iya. Mendingan munfarid saja ya. Iya, daripada sholat berjamaah dengan renggang seperti itu 1 meter, udah aja lah munfarid. Tetap sholat munfarid juga ya termasuk afdhalus sholat. Sholat ya bukan plus ini sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi. Utama juga sholat sendiri, cuma kalau berjamaah lebih utama. Ya, karena sholat berjamaah lebih utama, tentunya pelaksanaan juga ngikuti Rasulullah. Itu sesuai aturan. Ya sesuai aturan. Kalau sekiranya tidak bisa ngikuti aturan, kan ada alternatifnya. Sendirian aja lah, gitu kan? Itu masih dibenarkan. Itu bukan masih dibenarkan, benar, gitu ya. Benar dalam pandangan syariat. Gitu. Terakhir, Ustaz, bolehkah makmum agak mundur ketika yang berjamaah 2 orang? Jadi sejajar masih sejajar tapi suka ada yang agak mundur. Kan tadi juga disebutkan gitu kan ya. Pak aqomani an yamini. Ya. Nabi menempatkan kami di sebelah kanannya. Itu. Ya, Nabi menempatkan kami di sebelah kanannya. Gitu ya. Nah itu. Jadi nggak boleh ya makmum mundur dari imam katanya. Sedikit, ada orang mengatakan sebagai ciri berjamaah mana imam mana makmum. Ya dengan imam berada sebelah kanan ya itu imamnya gitu kan ya. Nggak perlu mundur. Gitu ya, mundur sejengkal. Itu nggak perlu. Bukan nggak perlu, ya tidak boleh lah. Karena Rasulullah memberikan contohnya juga sejajar gitu. Pak aqomani an yamini, menempatkan kami berada di sebelah kanannya gitu. Sejajar gitu. Mungkin segitu Ustaz pertanyaannya. Terima kasih kepada Al-Ustaz yang telah memberikan penjelasan juga menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz menjadi jelas juga menenteramkan bagi kita sekalian dalam ketentuan bagaimana posisi imam wanita di dalam sholat. Hadirin ikhwati iman, pemirsa Presisi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, juga ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz tadi mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat juga bisa kita amalkan. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf dari segala kehilapan dan kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata. Sad turun. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam terjemur dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam.
Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, Persatuan Islam.